Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Fahmi selaku Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Tarakan, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema maraknya go vegan yang memicu pro dan kontra di masyarakat. Hadirin yang saya hormati, belakangan ini kita sering melihat gerakan go vegan viral di media sosial. Banyak influencer, aktivis lingkungan, hingga public figure yang mengajak masyarakat untuk meninggalkan produk hewani dan beralih ke gaya hidup vegan. Go vegan sendiri berarti memilih untuk tidak mengonsumsi daging, telur, susu, maupun produk hewan lainnya. Gerakan ini berkembang sangat pesat, terutama di kalangan anak muda. Namun, seiring meningkatnya popularitas, muncul pula berbagai pro dan kontra di masyarakat. Dari sisi pro, gerakan go vegan memiliki banyak nilai positif. Pertama, dari segi kemanusiaan dan empati terhadap hewan. Veganisme mengajarkan bahwa hewan juga makhluk hidup yang berhak diperlakukan dengan baik, bukan hanya sebagai objek konsumsi. Kedua, dari segi kesehatan. Pola makan berbasis tumbuhan dianggap lebih sehat karena kaya serat, vitamin, dan rendah lemak jenuh. Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa pola makan nabati dapat membantu menurunkan risiko penyakit seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Ketiga, dari sisi lingkungan, industri peternakan menyumbang emisi gas rumah kaca yang cukup besar. Dengan berkurangnya konsumsi produk hewani, dampak kerusakan lingkungan juga bisa ditekan. Maka dari itu, go vegan sering dikaitkan dengan kepedulian terhadap bumi dan masa depan lingkungan. Namun, di sisi lain, gerakan ini juga memunculkan kontra. Pertama, dari segi kebutuhan gizi. Tidak semua orang bisa langsung cocok dengan pola makan vegan. Jika tidak diatur dengan baik, veganisme justru bisa menyebabkan kekurangan protein, zat besi, vitamin B12, dan nutrisi penting lainnya. Kedua, dari segi kondisi sosial dan ekonomi. Tidak semua daerah memiliki akses makanan vegan yang mudah terjangkau. Bagi sebagian masyarakat, produk hewani justru lebih murah dan lebih mudah didapat dibanding makanan vegan yang bergizi seimbang. Ketiga, dari segi cara penyampaian. Banyak kritik muncul bukan karena konsep vegannya, tetapi karena cara sebagian oknum menyampaikan kampanye go vegan dengan cara menyudutkan, menghakimi, bahkan merendahkan orang yang masih mengonsumsi produk hewan. Hal inilah yang justru memicu konflik, bukan kesadaran. Hadirin yang saya hormati, dari sini kita bisa melihat bahwa go vegan bukan sekedar soal makanan, tetapi soal pilihan hidup, nilai, dan cara berpikir. Tidak semua orang harus menjadi vegan, dan tidak semua orang yang tidak vegan itu salah. Yang terpenting adalah saling menghargai, mengajak tanpa memaksa, memberi edukasi tanpa menghakimi, dan menyampaikan pendapat tanpa merendahkan. Karena pada akhirnya, tujuan utama dari gerakan apapun yang mengatasnamakan kebaikan seharusnya adalah menciptakan kesadaran, bukan perpecahan. Kesimpulannya, fenomena go vegan adalah bentuk perubahan gaya hidup modern yang membawa banyak nilai positif, namun juga memiliki tantangan dan perbedaan pandangan. Pro dan kontra adalah hal yang wajar dalam masyarakat yang beragam. Yang tidak wajar adalah ketika perbedaan itu berubah menjadi saling menyerang dan merendahkan. Mari kita belajar menjadi generasi yang bijak. Bijak dalam memilih, bijak dalam bersikap, bijak dalam memilah mana yang baik, mana yang buruk, dan bijak dalam menghargai perbedaan. Karena perubahan yang baik tidak lahir dari paksaan, tetapi dari kesadaran. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.